اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan para habaib, para sadah, para kiai, para sesepuh, seluruh hadirin yang dimuliakan Allah, Bapak Abdul Rahim, sekeluarga yang saya muliakan, Habib Abdul Hamid, Pak Abud, Habib Abdul Rahman, ada yang Al-Kaf, ada Abdul Rahman Al-Bin Hamid. Alhamdulillah kami bisa sowan di sini. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi keberkahan hidup oleh Allah, dimudahkan cucu-cucu kita, anak-anak kita, keluarga kita dalam mencari ilmu, mencari rezeki yang barokah dan mulia dunia, mulia akhirat. Amin. Allahumma amin. Husnul khatimah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melihat jumlah bilangan Muhammad dalam Al-Quran sallallahu alaihi wasallam, Muhammad dalam Al-Quran itu hanya 4 kali. Kata Muhammad itu 4 kali. Sedangkan Ahmad, jangan dirubah, kebalikan pertama tadinya. Sedangkan Ahmad, nun seubah, sosialnya kebalikan pertama. Tidak usah dirubah, kembali yang seperti pertama. Nah. Sedangkan Ahmad dalam Al-Quran disebut 1 kali, Muhammad 4 kali, Ahmad 1 kali. Nabi Adam dalam Al-Quran, Adam sebanyak 25 kali. Sedangkan Isa 25 kali. Bilangannya sama. Adam 25 kali, Isa juga 25 kali. Maka dalam Al-Quran ketika membicarakan Adam dan Isa, inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Kalau Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Kalau Isa tanpa ayah, hanya ibu. Jadi ada kemiripannya. Kalau Adam itu diciptakan Allah tanpa ayah, tanpa ibu. Kalau Isa hanya ibu tanpa ayah. Jumlah bilangan sama. Muhammad 4 kali. Nah, suatu ketika dalam catatan Nabi Isa itu memang
seorang nabi yang menjadi simbol kezuhudan, hidup jauh dari duniawi. Sampai Nabi Isa itu nggak punya rumah. Nabi Isa itu kalau tidur kadang di gua, kadang di bawah-bawah pohon, kadang di tepi jalan. Suatu ketika Nabi Isa ini kena hujan, ada hujan yang deras. Nabi Isa ingin berteduh di dalam gua. Nah, di situ Nabi Isa melihat ada jenis serigala, ada binatang serigala bisa berteduh. Maka Nabi Isa berkata kepada Allah, "Ya Allah, kalau serigala saja punya rumah, saya tidak punya rumah, ya Allah. Kalau serigala saja punya rumah, tapi saya Isa tidak punya rumah." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Jangan kecil hati, jangan sedih. Meskipun kamu di dunia itu tidak punya rumah, tapi ibumu Maryam besok akan aku jodohkan dengan Muhammad SAW. Besok di surga, Maryam ibunya Isa itu akan menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Bukankah kamu ridha? Bukankah kamu ridha?" Nabi Isa mengatakan, "Ridha, puas, marah, karena ibunya besok di surga akan menjadi istri Nabi Muhammad SAW." Maka kalau misalnya hidup di dunia, Nabi kita Muhammad sepertinya bapak kual, sepertinya apa bapak orang Jawa? Apa itu? Karena menjadi ayahnya seolah-olah begitu ya. Subhanallah. Jadi Nabi Isa ini kesedihannya hilang, kesubutannya semangat, wirainya semangat, keikhlasan hidupnya semangat meskipun tidak punya duniawi, karena dia terhibur. Terhiburnya apa? Ibunya akan menjadi istri Nabi Muhammad SAW di surga. Itu Isa. Jadi meskipun bilangannya Muhammad hanya 4 kali, ternyata menyebabkan terhiburnya Isa alaihissalam. Kemudian kalau di dalam sejarah itu orang yang pintar belum tentu punya harta sejarah. Maka dalam catatan-catatan filosof itu rata-rata miskin. Dengan tanda kutip, filosof ini secara ideologi nggak sama dengan akidah Islam. Filosof Yunani kuno itu miskin. Socrates itu miskin, Plato juga miskin, tidak bisa pakai eko bayar. Ampun, betul saya hidupan, jangan pakai eko. Ya. Kembalikan yang pertama tadi Pak, jangan dirubah bayar. Seperti persis sudah, jangan dirubah. Soalnya kalau pakai eko malah pecah banget. Plato itu miskin, Socrates miskin, Aristoteles miskin. Tapi secara agama, secara keyakinan tidak sama dengan Islam. Tidak sama dengan Islam. Nah, tapi kalau sahabat Nabi Muhammad SAW itu gaya pola hidup Nabi ini dengan ridho.
Misalnya Nabi kita itu pernah ditawari pertambangan oleh Allah, sertifikatnya dari Allah. Nabi Muhammad diberi gunung emas, gunung dijadikan emas untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kan ada sertifikat dari Allah langsung, ada pertambangan emas langsung, legal, langsung dari pencipta alam. Tapi Nabi Muhammad menjawab, tidak mau. Kami lebih suka sehari lapar, sehari kenyang. Ju'u yawman wa ashba'u yawman. Kami lebih suka sehari lapar, sehari kenyang. Berarti Nabi Muhammad itu bukannya tidak bisa kaya, tapi memang beliau sengaja memilih hidup seperti itu. Jadi beda dengan Isa alaihissalam. Kalau Isa alaihissalam itu memang dipilih oleh Allah, dijadikan manusia yang dijauhkan dari dunia. Tapi kalau Muhammad itu ditawari dunia, Nabi Isa tidak. Kalau Muhammad SAW itu ditawari dunia, nggak mau dengan dunia. Itu beda. Ini yang bedakan antara kualitas Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kami membaca dalam satu kitab Asy-Syifa, kita Ta'riful Huquqil Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Qadhi Iyad, ketika beliau membaca, mendiskusikan tentang nama-nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan di berbagai Al-Quran yang beliau sebut, ada Toha, ada Yasin, ala Toha Rasulillah, ala Yasin Habibillah. Itu kan. Maka ada surat Toha, ada surat Yasin. Ala Toha Rasulillah, ala Yasin Habibillah. Toha. Nah, di dalam surat Toha itu dengan surat Yasin itu ada dua perkara. Perkara yang Toha itu hidup tidak sengsara dengan Al-Quran. Nabi dipanggil Allah dengan kata Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Muhammad SAW yang punya nama Toha, nama lain Muhammad. Aku tidak turunkan Al-Quran kepadamu yang membuat kamu sengsara. Yakni kalau dimaknai, Quran itu membuat kamu bahagia. Di sini tidak ada kata harta, tidak ada kata harta. Maka di awal surat Toha itu Muhammad SAW bahagianya dengan Quran. Quran tidak menyebabkan hidup sengsara. Nah, menjelang penutupan surat Toha, menjelang penutupannya, di situ disebutkan ayat wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayati dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Artinya, jangan kamu panjangkan kedua matamu untuk terpesona dengan keindahan dunia. Pembukaan Toha, Nabi dimotivasi oleh Allah bahagia dengan Al-Quran. Penutupan Toha, hampir penutupan Toha, jangan bergantung bahagia itu dengan keindahan dunia. Wala tamuddanna 'ainika. Beda.
Nah, ini kajian. Di surat Yasin juga begitu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Al-Quran penuh hikmah. Maka Nabi Muhammad SAW itu dipanggil Yasin dan diberikan bekal Al-Quran dengan banyak ilmu. Wa Yasin wal Qur'anil Hakim. Al-Quran dengan banyak ilmu. Inilah sekelumit bagaimana Nabi Muhammad dalam pandangan literatur Islam, mulai dari Al-Quran, hadis dan sejarah. Saya tak minum dulu karena ini belum pidato, baru pembukaan. Di kajiannya nanti kita lanjutkannya, insya Allah, insya Allah. Nah, sudah ada kesimpulannya bahwa Nabi Muhammad tidak ditanamkan hedonisme, tidak ditanamkan hedonisme, yaitu bersenang-senang dengan duniawi. Yang kedua, Nabi Muhammad bahagia dengan Al-Quran. Yang ketiga, Nabi Muhammad dibekali Al-Quran yang kaya ilmu. Ada tiga, dibekali Al-Quran yang kaya ilmu. Ada satu kasus namanya Benjamin Constant. Itu penulis novel psikologi. Benjamin Constant, penulis novel psikologi mendidik. Ini orang terkenal, novelnya terkenal mendidik, Benjamin Constant, yaitu novel Prancis ya. Orang pintar bikin novelnya ilmu jiwa, tapi dia itu hidupnya sengsara. Hidupnya sengsara. Kenapa? Dia penjudi. Benjamin Constant ini membuat novel dengan ilmu jiwa, novel pendidikan dengan cerita novel untuk pendidikan, tapi dia sendiri tidak terdidik. Maka disebutkan dalam catatan yang ditulis oleh Ahmad Jad Al-Maulabi, seorang pejabat pendidikan di negara Mesir, dalam bukunya Al-Khuluqul Kamil, itu 4 jilid filsafat pendidikan, Al-Khuluqul Kamil 4 jilid. Di situ disebutkan bahwa Benjamin Constant ini manusia terkenal di dunia sebagai novelis pendidikan, tapi dia sendiri tidak terdidik dengan novelnya sendiri. Hidupnya sengsara karena apa? Penjudi. Astagfirullah. Yang kedua, ada ensiklopedia Oxford. Ensiklopedia Oxford. Saya baca di situ bahwa mesin diesel itu, mesin diesel ada Innova diesel, ada Isuzu apa, Panther diesel, itu penemunya diesel. Berapa banyak manusia di dunia ini memanfaatkan mesin diesel? Kalau di Jawa untuk ngairi apa, dulu kapal pasir, kapal ya Pak Soleh ini usahanya kapal Dompeng. ya, dompeng pakai diesel, mengairi di sawah pakai diesel, tambak pakai diesel, maulid Nabi nyewa diesel, ya kan? Pengajian hall nyewa diesel. Tapi diesel ini dalam catatan ensiklopedia Oxford itu saya baca matinya bunuh diri, kaya raya.
Bukannya raya penemu mesin diesel, tapi matinya apa? Bunuh diri. Dia menceburkan diri ke dalam laut. Astagfirullahaladzim. Berarti pinter tidak jamin, kaya tidak jamin juga. Tidak jamin juga. Nah, berarti apa yang menjamin di dunia ini yang bahagia? Adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW. Pokoknya kalau kita hidupnya lempeng ikut Rasulullah, pasti bahagia. Amin, Allahumma amin. Bisarra udarra, dalam keadaan suka dan duka. Fil ghina wal faqr, dalam keadaan kaya dan miskin. Fid sa'ah, dalam keadaan sempit dan lapar. Fisikah wal marad, dalam keadaan sehat dan sakit. Itu kalau ikut Nabi pasti enak hidupnya. Bahagia, coba bayangkan. Tidak ada manusia di dunia ini yang mengakseskan manusia kepada Tuhan seperti Nabi Muhammad. Tidak ada. 24 jam ini terhubung dengan Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menghubungkan itu Nabi Muhammad. Semua, mulai dari bangun tidur sampai tidur, itu dihubungkan dengan Allah. Tidak ada yang enggak, semua. Kita contoh, mau tidur, Bismika Allahumma ahya wa bismika, dihubungkan. Mati, hidup dengan nama Allah. Kemudian bangun, dihubungkan lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihim nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita, membangunkan kita setelah tidur. Dan besok suatu ketika hari kiamat kita akan keluar dari kubur menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihubungkan. Mau makan, dihubungkan lagi dengan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Habis makan, dihubungkan lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mau naik kendaraan, dihubungkan lagi. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Bahkan ketika kita punya kapal berlabuh atau jalan, dihubungkan lagi dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah ketika kapal berhenti, dengan nama Allah ketika kapal berlabuh. Majriha itu ketika jalan, mursaha ketika berlabuh. Bismillahirrahmanirrahim. Majriha wa mursaha. Bahkan ketika kita sakit, berhubungan dengan dokternya muslim atau non muslim, diagnosanya apa saja, itu ilmunya dokter. Tapi orang sakit dihubungkan lagi dengan Allah. Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Dan ketika aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Ketika cari uang, dihubungkan lagi dengan Allah. Ketika nagih hutang, dihubungkan lagi dengan Allah. Bahkan ketika orang itu mau berhubungan dengan biologis, ya, hubungan biologis dengan istri yang sah, dihubungkan dengan Allah. Jangan berzina pakai doa, malah aneh nanti. Zina kok berdoa dulu. Ya. Ketika hubungan biologis dengan istri yang sah menurut Islam, pakai doa, dihubungkan dengan Allah. Subhanallah. Jadi, nah, itu siapa kalau bukan Rasulullah SAW? Seluruh kegiatan hidup kita ini dihubungkan dengan Allah. Saya punya teman kawan, namanya Yudi, asli ini daerah Medan kita. Medan itu teman orang kami dan sahabat kami juga. Yudi ini ahli IT, ahli apa? IT. Punya, beliau dekat dengan kami.
orang berbeda. Nah, judi ini biasa terjadi di Hong Kong, biasa di Brunei, di Qatar, dengan saya di Qatar juga. Beliau punya sahabat sangat arif bijaksana, penasihat NASA, penasihat NASA, Badan Antariksawan Amerika Serikat. Konsultannya ulama, tapi pakar NASA. Jadi kegiatan NASA bagi yang beliau seorang ulama, semua dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka konsultan NASA dari Bangladesh itu orang yang dekat dengan Yudi, dan Yudi kebetulan ada itu menghubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia itu di dunia sampai begini. Ada kasus ini karena ini kan perang Palestina. Saya baca di dalam satu buku namanya Mawsu'ah Gharaib Qasas, ensiklopedi kisah yang langka. Di Israel itu, di Palestina itu ada orang Muslim ditahan Israel, di penjara Muslim. Bapaknya itu petani kentang. Petani apa? Kentang. Ternyata di Palestina ada kentang. Tanam pasir, Pak. Ya, kentang. Tahu bahasa Arabnya kentang? Al-Battoto. Battoto. Tapi Battoto itu kentang. Bapaknya itu petani kentang, tidak punya modal, tidak punya uang untuk biayai yang nyakul. Apa yang nyakul ya? Sewa juli, yang nyakul, yang menata tanah, galeng-galeng tanah itu supaya tertata untuk ditanami kentang, tidak punya biaya. Nah, anaknya satu-satunya yang diharapkan untuk bantu macul, tapi tidak bisa macul karena dipenjara oleh Israel. Kalau anaknya macul kan tidak keluar biaya. Akhirnya orang tuanya kirim surat. Cum, kata orang saya, cum, tahu cum ya? Cum, tak boleh cum, tak boleh, bapak ini kasih duit, butuh macul, biaya macul, butuh tanam kentang. Nek kue mulai kan iso macul di tanah bapak, paham tak? Bahasa Jawa dia. Paham. Ya, surat dikirim di penjara Israel. Anaknya jawabnya gimana? Anaknya jawabnya, Pak, menengai Pak, ning tanah bapak iku bawai banyak senjata. Anak jawabannya, Pak, tanahnya bapak yang mau ditanami kentang itu bawahnya banyak senjata. Nulis begitu, ketahuan oleh tentara Israel. Wah, ternyata tanahnya bapak itu banyak senjata. Di bawah tanahnya bapak itu banyak senjata. Akhirnya dikirim tentara di tanahnya petani kentang tadi untuk macul, mencari senjata. Masya Allah. Gratis. Dikirim oleh Israel. Ini fakta. Tentara Israel cari di tanahnya bapaknya anak itu, dipaculi semua. Kita cari senjatanya, dipaculi semua.
Ya nggak ada senjatanya. Ya nggak ada. Masya Allah, Masya Allah. Akhirnya udah ditemukan senjata, anaknya kirim surat lagi, dititipkan, Pak, aku harus kirim tukang mati loh Pak. Kata anaknya, aku harus kirim tukang mati loh Pak. Saya sudah ngirim ke sana loh Pak, tukang macul, tidak ditaguri kentang Pak. Masya Allah, hidayah Allah. Ini bohong, tapi ini hidayah. Taktik, karena ini taktik dengan musuh perang ya, tidak apa-apa kan ya. Taktik dengan musuh apa? Perang, karena dia didolimi, dia dianiaya. Bahkan dia juga punya taktik ya untuk mengkicau Israel. Nah ini namanya, kata Nabi, ini namanya apa itu, adanya siasat perang tawiyah, cara Jawa singgetan tawiyah warok. Maka sampai ada satu kitab karangan jenderal Syed Khattab, itu seorang legend Arab, menulis kitab tentang ilmu militer Nabi Muhammad Rasulullah Ar-Rasulul Qaid. Rasulullah SAW itu seorang Nabi yang panglima perang. Itu cara strategi perang yang sangat ilmiah. Saya dulu pernah belajar kitab itu, yaitu strategi Nabi dalam perang. Muhammad Rasulullah SAW Ar-Rasulul Qaid. Ini Nabi. Jadi menginspirasi kita. Taktiknya Nabi, kecerdasan Nabi SAW, itu menginspirasi kita. Jadi bohong tapi diridhoi. Bohong diridhoi. Seperti ketika Nabi Ibrahim SAW mau diajak menyembah selain Allah, beliau ini saqim. Dalam hadis Bukhari disebut bohong karena beliau tidak sakit. Tapi ini dimaafkan. Bohong yang ditoleransi, bohong yang dibenarkan karena untuk menolak kesyirikan, untuk menolak melakukan kesyirikan, dipaksa untuk menyembah pada selain Allah, bagi satu kesyirikan. Beliau jawab dalam Al-Quran, ini sakit, saya sakit. Inilah gambaran Nabi Muhammad SAW. Ini jadi setelah kami menyampaikan Nabi Muhammad, ini yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW menginspirasi pola hidup yang baik. Yang kedua, menginspirasi dengan langkah yang cerdas. Yang ketiga, Al-Quran itu ada kayak kun ya, ada kun fayakun. Jumlahnya itu hanya 11. Kun wa kun minas sajidin. Kun itu jumlahnya ya 11. Kun fayakun 8. Minas syakirin 2. Minas sajidin itu 1. Total 11. Kun fayakun 8. Kun fayakun 8. Ingat saya begitu. Atau kama qala Allah Ta'ala. Nah, minas sajidin 1, kedua minas syakirin, yaitu ahli sujud dan ahli bersyukur. Enak-enaknya hidup itu bersyukur. Makan sate bersyukur dengan makan jangan asam tidak bersyukur, enak mana? Makan sate bersyukur,
makan jangan asam tidak bersyukur. Kenapa? Ya, jangan begitu maksudnya. Pertanyaannya udah begitu ya. Kalau orang Jawa itu ada syair najan wadang kudu durian. Jangan keluar. Najan wadang kudu durian. Wadang itu sego ini. Nasi sing dikwi itu jenenge wadang. Najan wadang kudu durian. Itu bersyukur. Cek sego iki anyar anget dikwini aja terus diwaekno, aja terus diremehno, aja terus dijauhi. Kulinakno najan sego dikwini kudu ya. najan wadang kudu doyan. Itu ada saya juga. Itu hidup yang Masya Allah, Masya Allah. Nah, saya kasih contoh. Wa kum minas sajidin. Jadilah orang yang ahli sujud. Orang sujud itu kalau tekan lama itu bagus untuk kesehatan saraf, terutama untuk menjauhkan dari stroke. Sujud tapi tekan lama, bukan tul seperti nakrotik notolnya pilih jago. Tul sujudnya dia tul gitu ya, tapi lama itu sehat, sujudnya itu sehat. Masya Allah, ahli sujud itu membawa barokah. Saya pernah dapat cerita dari sahabat saya Kiai Mukhlisun. Kiai Mukhlisun itu bayangan laki-laki cerita ke saya, cerita dalam tabletnya, dalam pidato. Tapi pas bukan ke saya, tapi saya dengar negara Eropa itu katanya negara cerdas Swedia. Tapi negara Swedia ini punya kantor pelayanan bunuh diri. Pelayanan. Jadi di negara Swedia itu bunuh diri itu pendaftar. Ada pendaftaran bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Ekstrem sekali ya. Swedia. Jadi di Swedia itu ada pelayanan bunuh diri. Mau bunuh diri tapi dinasihati dulu, jangan ya, kasihan anakmu, kasihan keluargamu. Kalau sudah mentor, nggak bisa dinasihati ya, daftar. Mau milih apa, setrum atau racun atau pedang atau dikolong, gantung atau daikon, minum daikon atau apa misalnya ya. Pokoknya bukan daikonnya yang membuat bunuh diri, orangnya ya. Itu di Swedia dilegalkan. Nah, suatu ketika di depan kantor itu ada orang mau daftar dari Arab Saudi. Jadi orang Arab Saudi jauh-jauh dari Arab Saudi ke Swedia mau daftar bunuh diri. Karena kalau di Arab Saudi nggak berani ya, bingung. Akhirnya ke Swedia daftar bunuh diri. Untuk di depan kantor itu ada orang-orang ahli masjid, ahli sujud. Orang-orang yang ahli masjid, aktivis masjid. Kaget loh, sampean tiang putih Pak, sampean wong di Pak. Aku Saudi. Jadi ini siapa? Abdullah. Wah, tiba Abdullah. Abdullah. Orang mana? Saudi.
ada aku kan daftar Budi. Namanya siapa? Abdullah. Masya Allah, namanya bagus. Mau daftar bunuh diri ke Saudi oleh aktivis masjid. Jangan Pak, sampai itu orang baik-baik dari Saudi, namanya Abdullah, emang dosa besar, dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah, neraka. Orang yang maksa, dinasihat lagi, maksa lagi, dihadang oleh orang-orang masjid. Akhirnya ditarik sama orang masjid. Sudah, katakan, ayo kita ke masjid. Diajak ke masjid. Abdullah ini yang mau apa? Daftar bunuh diri. Dihalang-halangi oleh aktivis masjid, diajak ke masjid. Begitu masuk masjid, orang ini bukan wudhu, tidur. Yang mau bunuh diri tidur. Tidurnya berapa jam? 24 jam. Kali 3 hari. 24 jam dari dulu. Dari bila itu? Bila lagi? 72 jam. Yuk gak rasa, gak rasa. Kalau nggak dibangunkan, yang bangun kan takut. Nanti kalau bangun mau bunuh diri lagi gimana? Sesuai Pak, sesuai Pak. Saro tuh, kita. Nanti kalau dibangunkan, malah dia lari dari masjid kembali ke kantor bunuh diri tadi gimana? Ya dibiarkan kalau turun lancar pagi kalau sampai belum gitu. Astagfirullahaladzim. Ya nggak sholat, tapi nggak sholatnya ini bukan karena tanpa perhitungan aliman aktivis masjid, daripada kita bangunkan, malah nanti dia berontak mau bunuh diri. Akhirnya dia bangun. Dia tanya, aku ini tidak sampean ini di masjid. Loh, dah aku gimana orang ini boleh kata bunuh diri? Tak parah oleh ini di masjid. Kami konco-konco. Lah, aku lihat masjid tetap turu namanya. Gue turu tidur di masjid. Berapa jam saya? 3 hari full. 3 hari 3 malam. Full. Orangnya langsung nangis bersyukur. Nangis bersyukur. Alhamdulillah, saya tidak jadi bunuh diri. Kenapa saya dari Saudi ke sini mau bunuh diri? Saya di Saudi 20 hari gak tidur. Ternyata dia itu sudah 20 hari gak bisa stres. Maka saya lari ke Eropa, ke Swedia untuk bunuh diri. Untung diselamatkan orang masjid, ahli sujud, as-sajidin, orang-orang yang aktif masjid, membawa saya ke masjid. Masya Allah, akhirnya dia tobat. Nah, inilah didikan Nabi Muhammad SAW. Mendidik orang ahli sujud itu bukan sekedar sujud, bukan sekedar kita di masjid, tapi ahli sholat yang membawa manfaat Tuhan. Itu luar biasa. Kum minas sajidin, kum minas syakirin. Ada lagi ahli syukur. Memang ahli syukur itu berat sekali. Kalau nggak berat, coba saya mau tanya kepada diri saya dan kita semua. Satunya tiga uang jajan, ceripeng telo, tapi ceripeng telo. Ini Jawa makan Jawa. Ceripeng telo. Apa itu Ceripeng Pak.
Sini keripik namanya. Keripik singkong. Nah itu ceripingnya ada paham apa? Keripik apa itu? Singkong. Keripik ubi. Ubi. Orang Jawa keripik telo. Orang Jawa. Rawa atas bagian orang itu. Lihat dulu ya. Keripik telo. Nah, sampai diberi jajan uang keripik telo. Di sana sedikit. Ambil diberi uang bulan 20. Niki moco alhamdulillah betul bukan? Itu kan. Itu. Pas dari ceripin telo ya. Atur suwun. Sekali pak. Atur suwun. Tapi dia diberi bulan baru. Alhamdulillah. Jazakumullah. Jazakumullah. Bolak balik pak. Kok emak turun bolak balik pula. Sebab kok bawahnya bulan baru. Maka kiai itu kalau nggak ikhlas ketahuan di situ. Ini orang tamu jaluk dungo. Gawone niki kok beras 5 kintal. Dongane dawane. Panjang lah pasti. Wajar. Nambah segitu. Ambil DKI sabuk pengaman. DKI jimat. Apa? Soalnya tamu yang bawa yang beras 5 kintal. Bareng tamu itu bawa beras sak kita, yo didungakno sak lebaran. Bareng tamu itu bawa beras mau 10 kilo, yo didungakno tapi yo untuk panjang tapi gak ono jimatnya, gak ono bukan ada jimat saya dulu tak ada ya. Nggak ada bonusnya gitu. Tidak ada bonusnya. Begitu yang terakhir suami kiai mau saya ikhlas. Lowo nih kok gula sekilo, teh gadulan saja. Nah, itu pak. Tapi teh gadulan. Tahu. Dijar teh ngakal gadulan ini. Orang Jawa ya, Jawa masih ingat ya yang teh gadulan. Gulanya sekilo, teh gadulan siji. Ini kiai kalau nggak ikhlas, luar kita apa? Doakan bahaya ini, ada bukan duit, dua kilo, Kilo. sekilo, teh gadulan Siji. siji tok. Ada jalur itu mau macam-macam. Nomor saya muji anak pulau saya daftar polisi, tapi ingkang nomor kali anak pulau nomor 3 ini P3K mungkin tempur. Ingkang nomor 3 mantu pulau buka selepan tinggi Banyak. kas. Ingkang nomor sekawan anak pulau saya Jogja bagi umroh. Ingkang nomor 12 iki. Yang mau Jaluk domo macam 12 gulane lho. Kilo. Iya, pas lah mas. Tadi Pas itu habis. akhirnya kiai sih gak enak nunjukan dia. Satu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim. Tidur ya. Banyak tidur. Tunggal itu nih bang. Iya, sudah. Jatuh lah. Karena apa? Kata dia gak semangat kasih doa. Ini ketahuan ikhlas dan tidaknya. Kalau bersyukur nggak bawa nafsu nggak nafsu didoakan. Jangan dibuka. Nah itu syukur kepada Allah yang mandang tugas itu dari Allah SWT. Seperti Nabi Muhammad SAW. Tingkat syukurnya hati sangat tinggi dan ya kita nggak mampu bersyukur kelas Nabi ya, tapi nggak adanya syukur kita ini dikembangkan untuk membentuk kepribadian napa kepribadian inggih menika napa sing cara Jawa niku napa nerima napa wae apa lagi nerima napa wae aja delok barange
delok iku semua dari Allah. Ojo betul barane. Nerima barane. Minasyakidin, minasajidin. Terakhir kun fayakun dalam Al-Quran 8 kali. Kun fayakun. Masya Allah. Semoga kita berkah ya. Nah, mengembangkan dari apa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir dari kami, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ingat saya ada hadis ma qalla wa kafa khairun mimma kasura wa alha. Ada maqalah atau hadis ma qalla wa kafa, sedikit tapi cukup, khairun lebih baik, mimma kasura wa alha, daripada melimpah banyak sampai mengganggu ibadah. Mengganggu, nggak bisa ibadah, nggak bisa silaturahmi, nggak bisa menghadiri hajat tetangga, nggak bisa pilih orang sakit, nengok orang sakit, tidak bisa ikut prosesi jenazah, tidak bisa ikut mengirim jenazah tetangga. Karena apa? Melimpahnya kegiatan duniawi, tapi mengganggu, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Dalam maqalah atau dalam hadis, lebih baik sedikit-sedikit tapi tidak mengganggu, cukup tadi ya, cukup. Ma qalla wa kafa khairun min katsirin wa alha. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga berkah. Amin. Dan operator satu sepuh, operator shot di jalan mau buka. Putih jalan ini. Bu, tadi pulau. Tadi putih lah. Tuh, tadi pulau. Winoe di sana kok. Di sana kok winoe. Tahu nggak? Ya, ini yang pasakan Jawa Pati. Jawa ini. Mbak Romo, Mbak Romo, Kayen, no, bagus lah. Jadi kan? Solo Kayen Mbak. Dan kainnya Saya canggung. Oh kain. Balando. Insya Allah. Jadi alhamdulillah sesuatu di sini ya. Kemudian kalau habaib kalau saja kami tidak bisa lama-lama, saya kira cukup insya Allah untuk mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW. Tidak akan habis mempelajari Nabi Muhammad SAW. Penelitian itu berkembang terus sampai sekarang. Yang penelitian terbaru ini meneliti musibah fisik yang dialami Nabi itu adalah siapa? Nabi kena peluru ketika perang, giginya berdarah. Nabi kita pernah diracun, Nabi kita pernah mohon maaf ditenung, disantet oleh Yahudi, Nabi bin Asor. Nabi kita pernah begini, Nabi pernah begini, pernah demam, pernah pusing. Itu dibahas secara ilmiah dalam satu buku, satu penelitian membahas tentang musibah-musibah yang dialami Nabi Muhammad SAW. Buku baru. Kemudian ayat Al-Gharni, orang Saudi yang dipenjara, masuk penjara, menulis sebuah buku Muhammad Rasulullah Mulhimul Alam. Muhammad Rasulullah sebagai inspirator dunia, Mulhimul Alam, inspirator dunia.
Nanti ada buku lagi, Masya Allah, tidak akan habis. Jadi kehebatan dan rahmat itu dipelajari mau orang muslim, non muslim, tidak bisa berkata. Maka itulah sangat kecil kurban kita kepada rahmat hanya dengan bentuk maulid. Nah, ini belum apa-apa untuk menghormat Nabi Muhammad SAW, melihat kemuliaan beliau. Tapi ya di antaranya cara menghormat beliau itu memperingati. Tapi ya belum maksimal untuk menghormat Rasulullah SAW. Tapi di antaranya kita maulid Nabi ini ya di antara cara yang kita mampu ya, untuk menghormat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang bisa saya sampaikan. Pangapunten kata kula tadi cekap kula tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma afina bil ilmi. Amin. وسلمنا بالحلم Amin ya Allah. وأكرمنا بالتقوى Amin. وجملنا بالعافية. Amin ya Allah. اللهم كن لنا ولا تكن علينا Amin. بيدك الخير إنك على كل شيء آمين. قدير. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.